Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Christian Valentino dari kelas C dengan NIM 230856101. Pada video kali ini saya akan menjelaskan uh, soal nomor 5 ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat merge sort ini. Nah, merge sort ini menggunakan konsep divide and conquer, di mana dia akan membagi masalah utama menjadi submasalah. Lalu submasalah akan diselesaikan satu persatu, lalu digabungkan kembali menjadi satu solusi utama. Nah, dimulai dari kita mengimport beberapa kelas di sini menggunakan fungsi import di sini. Lalu kita memberikan nama kelas ini dengan merge sort. Lalu pada fungsi ini private static random ini untuk membuat objek random dengan nama random. Yang ini nama random. Lalu ini kita membuat objek input dari kelas scanner yang ini, agar pengguna bisa menginput lalu bisa dibaca oleh program. Nah, ini kita mendeklarasikan integer i dan n, lalu sistem mengoutput jumlah angka titik 2. Kita mengisikan jumlah angkanya dengan lambang n di sini. Kita dari n sama dengan input next integer ini kita menginputkan jumlah n atau jumlah angka yang diinginkan. Lalu ini adalah fungsi untuk looping untuk angka random yang kita minta, dari jumlah angka random yang kita minta. Ini for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n min 1, i plus plus. Itu kita melakukan looping, mengeluarkan angka random yang ini. Dia menyimpan angka random di sini dari 0 sampai 100, 0 sampai 99. Lalu ini dia mengoutput angka random yang sudah diciptakan. Nah, ini dia memanggil fungsi sorting. Ini untuk mengeluarkan bagian hasil for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n min 1, i plus plus ini sama fungsi looping untuk mengeluarkan hasilnya. Nah, ini adalah metode atau function dari merge. Itu dia membagi masalahnya. Kita mendeklar di sini ada integer array angka, integer array kiri, integer array kanan, integer S angka, integer S kiri, dan integer S kanan. Ini adalah kita declare integer N, I, J, dan H untuk hasilnya. Nah, ini untuk sebagai poin nilai awalnya. Lalu while ini adalah fungsi looping. Ya, ini untuk fungsi looping untuk membagi angka kiri dan angka kanan nantinya. Hmm, hmm. Oh, ini untuk menggabungkan ya. Nah, ini untuk menambahkan sisa, menambahkan nilai elemen dari array kiri ke dalam array angka. Ya, yang ini. Yang ini dari array kanan ke array angka yang ini. Array angkanya juga sama yang ini. Lalu ini adalah metode atau function sorting, yaitu untuk mengurutkan. Bagian pengurutan, kita ada integer array angka, integer dan juga integer n.
Nah, ini adalah fungsi if n lebih besar atau sama dengan 2. Jika n n-nya tuh lebih besar dari n-nya tuh lebih dari 1, maka dia akan menjalankan fungsi ini. Fungsi sorting ini ada kita declare integer tengah, integer s kiri dan integer s kanan dan juga i, di mana tengah itu adalah ini titik tengah dari array-nya. Nah, ini for ini adalah eh, bagian looping, looping juga. Ini juga looping. Nah, di bagian ini dia memanggil fungsi sortingnya sendiri, yaitu fungsi sorting dari kiri dan juga S kiri. Lalu yang ini memanggil fungsi sorting kanan dan juga S kanan. Lalu yang terakhir dia memanggil fungsi merge dari angka kiri, kanan, S kiri, dan S kanan. Nah, sebagai contoh, kita mengisi jumlah angka yang ini, yang diminta di sini. Misalnya kita isi 5. Nah, kita meminta angka 5 angka random. Lalu ini adalah angka random yang diberikan, yang diambil dari ini. Lalu ini adalah hasil dari sortingnya, yang sudah dilakukan di bagian sorting. Sebelumnya dia akan membagi masalahnya di sini menjadi 2 sub masalah. Untuk flowchart-nya, ini adalah flowchart-nya, di mana ini adalah bagian main-nya, main dari fungsinya. Dimulai dari kita mendeklar integer i dan n, lalu kita memasukkan input n, lalu kita mendeklar integer array angka sepanjang n. Lalu di sini adalah fungsi looping untuk mengisi angka randomnya dari 0 sampai 99. Yang ini dia memanggil fungsi sorting angka dan n. Lalu ini adalah untuk melooping hasil yang sudah disorting. Ini adalah fungsi merge-nya. Dimulai dari kita mendeklar integer n, i, j, dan h. Lalu kita membuat poin-poin di sini. Nah, fungsi loop-nya. Nah, fungsi loop while, di mana jika iya, maka dia akan menjalankan ini. Fungsi if di sini. Kiri i, jika kiri i lebih kecil dari kanan j, maka dia akan melakukan fungsi yang ini. Jika tidak, dia akan melakukan fungsi yang ini. Ini adalah fungsi pembagiannya. Ini dia untuk mengisi array kiri ke array angka, array utamanya. Ini untuk yang array kanan ke array angka. Nah, selanjutnya adalah fungsi sorting. Di sini ada pembagiannya. Jika n lebih besar atau sama dengan 2, n ini adalah banyak input yang kita minta. Jika lebih dari 1, di sini artinya jika lebih dari 1, maka dia akan menjalankan fungsi ini. Ini adalah fungsi looping. Ini juga ada fungsi looping. Lalu dia terakhir memanggil uh, fungsi sorting kiri dan juga S kiri. Lalu selanjutnya dia memanggil fungsi sorting kanan juga S kanan. Dan terakhir dia memanggil fungsi merge atau pembagian angka kiri, kanan, N, S kiri, dan juga S kanan. Nah, untuk menjalankan ininya, ini contoh kita menjalankan flowchart-nya, di mana kita meminta 10 angka, dia memberikan angka random, lalu ini adalah hasil yang sudah diberikan, yang sudah terurut. Itu sekian video dari saya mengenai merge sort. Terima kasih.